Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwal Faiz, mahasiswa agribisnis angkatan 2022 dengan NIM 2203 20019. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait visi dan misi untuk pemenuhan tugas saya di mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Jadi diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik video yang saya paparkan. Nah, baik. Dimana di sini saya akan dimulai dari pengertian visi misi dan diakhiri dengan manfaat dari visi misi itu tersendiri, baik dari bagi segi perusahaan maupun dari segi organisasi. Oke, kita simak videonya. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian dari visi dan misi. Di sini dan visi dan misi adalah suatu kata yang berbeda ya teman-teman. Jadi kita pisahkan pengertiannya antara visi dan misi. Oke, untuk visi sendiri, visi adalah suatu pernyataan yang dapat menggambarkan ya. Jadi pernyataan yang dapat menggambarkan keadaan masa depan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk dicapai seperti itu. Jadi visi sendiri itu memiliki pernyataan seperti itu, berbentuk pernyataan yang pernyataan tersebut dapat menggambarkan suatu keadaan masa depan yang diharapkan oleh sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan yang ingin dicapainya. Nah, itu visi sendiri. Nah, visi juga memiliki beberapa karakteristik nih teman-teman. Karakteristik apa aja sih karakteristik dari visi sendiri? Yang pertama, karakteristiknya adalah visi harus memuat dengan kata-kata yang inspiratif. Kenapa? Demikian karena agar visi tersebut dapat memotivasi semua anggota atau semua karyawan perusahaan untuk dapat bekerja dengan tujuan yang sama. Jadi seorang anggota organisasi atau perusahaan karyawan perusahaan yang seharusnya sebelum memasuki organisasi atau perusahaan tersebut dia harus tahu visi misi tersebut dari perusahaan atau organisasi tersebut sehingga dia bisa menyatukan antara visi dia dengan visi perusahaan. Nah, itulah dia maksud dari sini adalah visi harus berkata inspiratif sehingga dapat memotivasi semua anggota maupun semua karyawan sehingga dia dapat bekerja sesuai dengan visi yang sudah diterapkan sama-sama atau mencapai tujuan yang sama seperti itu. Jadi itu adalah karakteristik pertama dari visi, yaitu harus bersifat inspiratif. Terus ada nih karakteristik kedua dari visi, yaitu adalah ambisius. Nah, divisi tersendiri selain inspiratif, terus ada namanya ambisius. Di mana divisi tersendiri visi sendiri itu harus memuat hal yang besar atau tujuan yang besar dan menantang, tapi tetap dengan kondisi yang ideal. Nah, seperti itu harus dengan kondisi realitas yang terjadi di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan tersebut sehingga visi tersebut sesuai gini dengan keadaannya, tapi harus bersifat yang besar, tujuan yang besar dan yang menantang untuk sebuah organisasi atau perusahaan agar apa? Agar tadi supaya dapat memotivasi semua karyawan untuk capai tujuan yang besar dan menantang tersebut. Seperti itu teman-teman. Itu ada dua ya. Tadi karakteristik visi ada pertama inspiratif, terus yang kedua itu ambisius, dan yang ketiga itu adalah ideal dan terukur teman-teman, atau jelas dan terukur. Jadi karakteristik dari visi sendiri itu adalah jelas dan terukur. Baik, ya tadi ya kita udah jelaskan nih tentang karakteristik ada tadi apa? Inspiratif dan ambisius. Terus yang ketiga jelas dan terukur. Maksudnya di sini dimana meskipun bersifat inspiratif, visi juga harus cukup jelas supaya dapat diukur capaiannya. Jadi pernyataan visi tersebut, maksudnya jelas ini adalah pernyataan visi tersebut harus jelas, bersifat tujuannya harus jelas, tantangannya harus jelas, apa yang dicapai oleh perusahaan juga harus jelas, sehingga visi tersebut dapat diukur
Gitu teman-teman ya. Dapat diukur pencapaiannya, sudah sampai mana visi perusahaan ini berjalan, sudah sampai mana visi organisasi ini dicapai gitu. Apa yang perlu ditingkatkan, jadi dapat diukur. Itulah karakteristik dari visi sendiri. Nah, jadi ada 3 ya karakteristik dari visi sendiri. Yang pertama itu adalah inspiratif, bersifat inspiratif. Dan yang kedua itu bersifat ambisius. Dan yang ketiga itu bersifat jelas dan terukur ya teman-teman. Jadi itu adalah 3 karakteristik yang harus termuat di dalam visi, sehingga visi kita itu baik gitu teman-teman. Oke, itu tadi ada pengertian. Terus ada karakteristik dari visi dan misi sendiri. Visi ya, sorry teman-teman. Visi aja ya nih ya, bukan misi. Tapi visi. Karakteristik dari visi sendiri, kita mungkin bisa ulangnya. Jadi visi itu adalah suatu pernyataan yang dapat menggambarkan keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Atau bisa dalam kata kutip adalah tujuan dari sebuah organisasi dan sebuah perusahaan dengan memuat 3 karakteristik. Yang pertama adalah inspiratif, terus yang kedua itu adalah ambisius, dan yang ketiga itu adalah visi itu harus memuat dengan kata-kata yang jelas dan terukur. Itu teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Ada nih contohnya. Contoh visi adalah menciptakan dunia di mata semua anak-anak agar memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Itu adalah contoh penyataan visi. Seperti itu kan menantang gitu ya dunia gitu anak-anak. Terus gimana caranya anak-anak bisa mengakses pendidikan, tujuannya apa? Anak-anak mampu mengakses pendidikan yang berkualitas. Sehingga bagaimana caranya, itulah yang namanya misi. Baik, kita yang kedua, kita setelah visi, mengenal visi, kita mengenal yang namanya misi. Apa sih misi itu ya teman-teman? Oke, misi itu adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, yang mana mencakup apa yang akan dilakukan, untuk siapa hal ini dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Kita ulang ya, yang mencakup apa yang akan dilakukan, untuk siapa hal ini dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Dan inilah yang menjadi dasar bagi panduan untuk membuat sebuah misi. Apa tadi? Mencakup apa yang akan dilakukan ya. Apa tadi? Yaitu mencakup apa yang dilakukan. Yang kedua itu untuk siapa akan dilakukan. Dan ketiga bagaimana cara melakukannya. Itu yang harus termuat di dalam sebuah visi. Itulah panduan-panduan dasar yang harus diterapkan untuk menciptakan sebuah misi yang baik gitu. Dan karakteristik, jadi misi juga memiliki karakteristik ini yang harus kita kenali teman-teman. Yang pertama, karakteristik misi praktis dan terukur. Praktis, kalau tadi karakteristik pertama dari si visi adalah inspiratif. Kalau karakter dari misi adalah praktis dan terukur. Misi harus dapat diterapkan dalam operasional sehari-hari dan memungkinkan untuk diukur. Jadi, misi juga harus praktis. Supaya apa? Supaya dapat dilakukan sehari-hari. Melakukan misi tersebut hari-hari dan dapat diukur apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Supaya apa? Supaya tujuan dari visi tersebut tercapai. Jadi sebenarnya misi dan visi ini saling berhubungan satu sama lainnya. Oke, baik. Yang kedua, karakteristik dari misi adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Menyampaikan tujuan yang spesifik dan jelas, mencakup siapa yang akan dilakukan dan dinilai yang dilakukan. Gitu ya, teman-teman. Jadi, di misi ini harus mencakup fokus pada tujuan, harus fokus pada tujuan. Ke siapa akan dilakukan tujuan itu, untuk siapa, apa, dan bagaimana cara. Itu harus fokus kepada tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, mencerminkan nilai. Nah, di misi juga harus mencerminkan nilai. Misi harus mencerminkan nilai-nilai organisasi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya atau bermitra. Jadi di misilah dijelaskan bagaimana cara-cara mereka gitu untuk melaksanakan atau
mencapai tujuan dari visi tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dan keluarga yang kurang mampu tanpa memandang latar belakang sosialnya. Itu contoh dari misi. Itulah pengertian visi dan misi dan beberapa karakteristik yang harus ada dalam visi dan beberapa karakteristik yang harus ada dalam misi. Oke guys, setelah dari pengertian dan kita mengenal karakteristik dari visi dan misi, terus kita selanjutnya itu ada dari fungsi dari visi dan misi bagi perusahaan maupun bagi organisasi. Oke, baik. Yang pertama, fungsi dari visi untuk perusahaan. Yang pertama, memberikan arah yang strategis. Visi menjadi pemandu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mengarahkan pengembangan produk serta layanan. Jadi divisi mampu mengarahkan nih produk ini mau kemana, tujuannya apa, menghasilkan produk ini. Terus layanan seperti ini tujuannya untuk apa? Itu ada divisi. Itu bagi perusahaan memberikan arah yang strategis untuk perusahaan tersebut gitu. Terus yang kedua ini teman-teman, setelah memberikan arah yang strategis bagi sebuah perusahaan, visi juga memiliki fungsi sebagai motivasi karyawan. Sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat inspiratif, visi juga mampu berfungsi sebagai pemotivasi bagi karyawan gitu. Visi yang kuat dapat menjadi sumber motivasi bagi karyawan, menginspirasi mereka untuk berkontribusi lebih. Jadi dengan visi tersebut, visi yang menarik dan berinspiratif mampu memacu semangat karyawan perusahaan untuk sama-sama mencapai tujuan tersebut gitu teman-teman. Jadi kayak termotivasi gitu sehingga dia benar-benar mau melakukan pekerjaan yang baik dan benar untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi ini memang harus diterapkan gitu ya teman-teman. Nah, setelah tadi memberikan arah yang strategis dan fungsi dari visi bagi perusahaan itu adalah dapat memotivasi karyawan. Dan yang ketiga itu ada acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, acuan dalam pengambilan keputusan maksudnya berarti visi tersebut bisa dipakai untuk suatu acuan atau tolak ukur untuk memberikan keputusan kepada perusahaan tersebut atau mengambil keputusan pada pemimpin perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Jadi visi ini juga mampu memberikan acuan kepada pemimpin perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Dari visi ini termasuk bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Jadi nggak salah-salah nih perusahaan mengambil keputusannya. Ya kembali lagi kepada apa? Kepada yang namanya visi. Jadi ketika dia ingin mengambil keputusan yang menyangkut tentang jangka panjang sebuah perusahaan, dia balik ke visi. Supaya apa? Supaya tidak beda, tetap sejalan, tetap sama, sehingga tidak ada kesenjangan nanti gitu. Visinya ini kok keputusan seperti ini, itu kan salah gitu. Jadi acuan dari sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan yang bersifat jangka panjang bagi perusahaan itu adalah visi dari si perusahaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman, kita sudah mengenal ya tadi fungsi visi bagi sebuah perusahaan. Yang pertama adalah memberikan arah strategis, di mana visi mampu mengarahkan perusahaan untuk bagaimana cara bagaimana cara merencanakan strategi yang baik untuk mencapai tujuan bersama yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua tadi adalah dapat memotivasi karyawan, di mana visi sendiri karena bersifat inspiratif dan diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat agar mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan sama-sama oleh perusahaan. Jadi dengan ada motivasi, jadi para karyawan tergerak untuk selalu bekerja dengan baik dan semaksimal mungkin agar perusahaan tersebut di mana dia tempat bekerja itu mencapai tujuannya gitu. Karena kan impactnya juga ke dia ya, seperti itu. Dan acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi visi bisa juga dapat bekerja sebagai
acuan atau tolak ukur sebuah perusahaan dalam mencapai keputusan agar tidak terjadi kesenjangan antara pola pikir yang ada dalam perusahaan dengan visi yang telah ditentukan sama-sama. Jadi gitu. Jadi tidak ada miss lah di situ, tidak ada kesenjangan sehingga terjadi nanti salah karena tidak sesuai dengan visi. Jadi gagal gitu sebuah perusahaan berkembang seperti itu. Ini karena visi misi ini sangat menentukan sebuah perusahaan ke masa depannya berkembang atau tidak. Kan tadi pengertian visi adalah mampu menggambarkan pernyataan yang menggambarkan keadaan masa depan. Itu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan seperti itu. Itu tadi 3 fungsi visi bagi perusahaan. Sekarang kita ke fungsi misi bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi misi adalah mampu menjelaskan tujuan operasional. Mampu menjelaskan tujuan operasional. Jadi misi bagi perusahaan itu berfungsi sebagai hal yang menjelaskan operasional sebuah perusahaan atau tujuan operasional sebuah perusahaan. Jadi di misilah kita jelaskan aktivitas utama yang akan dilakukan perusahaan dan nilai yang ditawarkan kepada pelayanan. Jadi di misi itu kita cantumkan apa strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan bersama tersebut. Oke, baik. Itu tadi fungsi pertama dari misi bagi sebuah perusahaan, yaitu sebagai yang menjelaskan tujuan dari operasional perusahaan. Strategi. Jadi strategi utama yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya dan ke siapa yang akan kita lakukan dari misi tersebut itu dijelaskan di misi. Fungsi dari misi itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya yang kedua menunjukkan nilai-nilai dan prinsip. Jadi visi juga dapat menunjukkan nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Jadi dari misi itu kita tahu bahwa nilai apa sih yang dianut oleh sebuah perusahaan. Membantu dalam menciptakan budaya kerja yang positif. Jadi misi diharapkan berfungsi sebagai mampu memberikan informasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh budaya perusahaan sehingga mampu menciptakan pekerjaan yang bernilai positif bagi karyawannya. Seperti itu adalah fungsi kedua dari misi, yaitu menunjukkan nilai dan prinsip dari sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah memperjelas hubungan dengan pemangku kepentingan. Di misi juga kita harus fungsi dari misi adalah memperjelas hubungan antara kita sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah atau perusahaan yang lainnya yang bermitra yang support kita dalam hal apapun itu. Nah, itu dari fungsi dari misi bagi perusahaan. Yang pertama tadi ada menjelaskan tujuan dari operasional. Yang kedua adalah menunjukkan nilai dan prinsip. Yang ketiga memperjelas hubungan dengan pemangku kepentingan. Itulah fungsi visi dan fungsi dari misi bagi sebuah perusahaan. Saling menyambung antara satu dan lainnya. Seperti itu, saling bersambung, saling berhubungan, sehingga dapat menciptakan perusahaan yang berjalan dengan tujuan kita yang sama-sama, tujuan seperti visi. Diterbitlah misi. Misi itu adalah strategi bagaimana cara kita menuju visi tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan itu ada di misi. Bagaimana dan cara melakukannya, dan untuk siapa, dan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Itu berarti di misi. Oke, baik, itu tadi bagi perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya kita ke organisasi. Apa sih fungsi visi bagi organisasi? Fungsi visi bagi organisasi yang pertama adalah mengembangkan identitas bersama. Jadi, yang pertama adalah fungsi visi adalah mengembangkan identitas organisasi. Fungsi visi di mana mampu mengembangkan identitas bersama, menciptakan rasa identitas di antara anggota organisasi, meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Visi berfungsi sebagai
meningkatkan rasa kepemilikan, rasa kita memiliki organisasi tersebut. Jadi kita dengan organisasi tersebut kalau udah saling rasa memiliki, tidak gampang melupakan dan tidak gampang melepaskan gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah merasa nyatu dengan organisasi tersebut sehingga kita bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Itu fungsi dari visi. Dan yang kedua, fungsi visi bagi organisasi adalah meningkatkan keterlibatan anggota gitu teman-teman, meningkatkan keterlibatan anggota. Nah, jadi visi yang jelas dapat meningkatkan komitmen anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi gitu. Jadi misi dia berfungsi sebagai komitmen nih. Visi berfungsi sebagai komitmen si anggota untuk bersama-sama berpartisipasi dalam segala kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut, sehingga anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu karena sudah berkomitmen dalam visi tersebut. Jadi lumayan agak beda ya sedikit fungsi visi bagi organisasi dan bagi perusahaan gitu sebenarnya. Oke. Itu tadi fungsi visi bagi perusahaan. Bagi organisasi. Yang pertama adalah mengembangkan identitas organisasi. Jadi diharapkan dengan visi kita bisa mengembangkan identitas organisasi sehingga kita memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut. Sehingga kita tidak gampang atau tidak malas-malasan bekerja dalam sebuah organisasi tersebut. Seperti itu. Yang kedua, fungsi dari visi bagi organisasi adalah meningkatkan keterlibatan anggota, di mana visi berfungsi sebagai komitmen antara anggota dan organisasi sehingga anggota mampu bekerja di segala kegiatan yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari visi bagi organisasi. Selanjutnya adalah misi. Ya, tadi udah visi, sekarang misi. Fungsi misi bagi sebuah perusahaan. Oke, apa? Sebuah perusahaan. Bagi sebuah organisasi. Fungsi misi bagi sebuah organisasi yang pertama, menyusun struktur kegiatan. Jadi fungsi misi adalah sebagai media untuk menyusun sebuah struktur kegiatan. Jadi lihat visi, strategi visi pertama berarti kita bisa melakukan kegiatannya seperti ini. Jadi dari misi kita bisa menggambarkan kegiatan yang akan kita lakukan atau menstrukturkan kegiatan yang akan kita lakukan selama berjalannya organisasi. Misi memberikan kerangka kerjaan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang jelas sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi di misi itu yang tadi maksud dari menyusun struktur kegiatan itu jadi sebagai kerangka berpikir atau kerangka kerja yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dengan secara jelas dan sejalan dengan apa tadi? Dengan tujuan organisasi atau dengan visi dari sebuah organisasi. Seperti itu. Terus ada apa lagi? Ada yang namanya itu di misi itu fungsi misi bagi organisasi adalah komunikasi yang efektif. Misi berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menjelaskan tujuan dan nilai organisasi kepada pemangku kepentingan. Sama tadi yang mau bekerja sama dengan sebuah organisasi yang kita miliki. Nah, jadi itu yang merupakan dari fungsi dari visi dan misi dari sebuah perusahaan dan fungsi dan misi dari sebuah organisasi. Jadi kan tadi kita udah dengar sama-sama apakah ada perbedaan antara satu dan lainnya gitu kan. Nah, maka kita masuk selanjutnya itu adalah perbedaan fungsi dan misi. Perbedaan dari visi dan misi. Oke, untuk perusahaan sendiri, cara perbedaan visi dan misi itu yang pertama aspek visi ya teman-teman. Nah, perbedaannya itu terdapat di mana sih gitu ya teman-teman ya kan? Nah, fokus jangka panjang. Aspek visi ya teman-teman.
fokus jangka panjang, aspirasi, masa depan jangka pendek, tujuan dan aktivitas sehari-hari, karakteristik dan inspiratif, ambisius, praktis, dan terukur. Jadi itu merupakan aspek dari visi. Sedangkan aspek dari misi sendiri itu adalah tujuan memberikan arahan. Jadi misi ini merupakan tujuan memberikan arahan dan inspirasi, menjelaskan tujuan operasional kegiatan, pengukuran tidak selalu terukur dan dapat dievaluasi. Jadi yang dapat dievaluasi itu apa? Adalah misi. Strategi A, strategi B, strategi C. Dievaluasi, oh ternyata yang tidak efektif strategi A harus diubah. Jadi itu adalah perbedaan antara visi dan misi dari segi aspek ya, beda ya teman-teman. Aspek misi itu kemana, aspek visi itu gimana gitu. Jadi berbeda. Jadi jangan samakan visi dan misi itu. Oh kalau kita visi misi itu sama gak sih? Oh sama-sama. Karena kata-katanya itu jika digabung sama kata kan udah dapat kata pemisah ya, dan visi dan misi. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi satu tujuannya atau saling berhubungan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada cara menentukan visi dan misi. Yang pertama, caranya adalah identifikasi nilai inti. Jadi kita harus melakukan identifikasi dulu terhadap nilai inti yang ingin disampaikan, yaitu yang ingin dibuat apa. Ajak anggota tim untuk mendiskusikan. Ya, ajak anggota tim untuk mendiskusikan kalau organisasi, tapi kalau perusahaan ajak karyawan inti untuk mendiskusikan nilai-nilai yang penting bagi organisasi atau bagi perusahaan yang termasuk etika. Pertama, etika. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, filosofi yang mendasari semua tindakan organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi, langkah pertama adalah identifikasi nilai-nilai inti. Ajak anggota tim organisasi atau anggota karyawan inti dari sebuah perusahaan untuk mendiskusikan nilai-nilai budaya, etika, dan filosofi yang akan diambil jadi dasar semua tindakan yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi maupun di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Metode yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai inti ini yaitu diskusi kelompok. Bisa dilakukan dengan diskusi kelompok seperti tadi ya, dipanggil terus diskusi apa nih nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan supaya perusahaan kita berjalan dengan lancar atau perusahaan kita semakin berkembang. Begitu juga organisasi, supaya organisasi kita berjalan dengan sesuai kehendak kita sama-sama gitu. Apa yang harus dilakukan, ada nilai-nilai apa yang harus kita cerminkan di sini. Itu dilakukan dengan metode diskusi kelompok. Bisa juga survei gitu. Survei misalnya kita bagi kuesioner kepada semua karyawan perusahaan, kita bagi kuesioner kepada semua anggota organisasi yang terlibat dalam organisasi tersebut untuk melihat apa yang mereka tulis atau apa yang mereka inginkan atau nilai-nilai apa yang ingin mereka cantumkan di visi dan misi tersebut itu teman-teman. Terus yang kedua itu ada yang namanya analisis lingkungan gitu. Setelah identifikasi nilai inti, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah menganalisis lingkungan. Lakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Jadi kita harus melakukan analisis lingkungan dengan menggunakan metode SWOT, SWOT gitu. Untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang akan dihadapi di masa akan datang. Yang cara metodenya adalah mengumpulkan suatu data dan mempelajari data itu tersebut dari berbagai sumber, baik internal maupun dari eksternal. Kan kalau kekuatan dan kelemahan itu ada di internal, peluang dan ancaman itu ada di eksternal. Jadi kita harus cari data-data yang berhubungan dengan internal dan eksternal, selalu analisis dan menganalisis tersebut supaya kita tahu nih kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang yang kita
kita miliki atau yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi tersebut. Itulah tadi perbedaan dari visi dan misi ya. Kita sama-sama udah tahu dari segi aspek visi apa, dari segi visi misi itu apa. Terus ada juga bagaimana cara menentukan langkah-langkah. Tadi ada dua ya. Mungkin kemungkinan bisa jadi ada lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai inti yang dilakukan oleh sebagian kelompok dan bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok, survei, dan wawancara individu satu-satu gitu bisa dilakukan. Terus analisis lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Terus metodenya bisa mengumpulkan data. Selanjutnya itu kita evaluasi, kita analisis baik dari data internal maupun dari data eksternal. Selanjutnya ada apa lagi selain itu? Selanjutnya itu ada yang namanya yang ketiga, cara menentukan visi dan misi itu adalah libatkan stakeholder atau gitu ya, libatkan stakeholder atau libatkan orang-orang yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi itu dan dalam sebuah perusahaan itu. Nah, langkahnya ajak berbagai pihak termasuk karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut memberikan partisipasinya dalam diskusi mengenai visi dan misi gitu. Kita mau melihat ide-ide mereka dalam mendiskusikan visi dan misi ini. Jadi libatkan semua hal orang yang berkepentingan, mulai dari karyawan, mulai dari anggota berarti ya, anggota dan karyawan. Terus manajemen, ya kayak bos atau kepala bidang gitu ya, atau ya kalau dalam sebuah organisasi itu ada kepala departemen dari berbagai bidang, ajak semua. Terus yang kita mitra, supaya apa? Supaya satu tujuan, satu visi misi. Kita mau mendengar nih ide-ide dari mereka itu seperti apa. Jadi kita ajak berdiskusi juga untuk menentukan visi dan misi yang baik untuk sebuah perusahaan. Nah itu yang cara yang ketiga itu adalah libatkan stakeholder. Jadi kita harus juga libatkan stakeholder dalamnya. Di metode yang bisa dilakukan adalah lokal karya, forum diskusi FGD gitu ya, atau sesi brainstorming. Jadi itu adalah metode-metode yang bisa dilakukan untuk mengajak atau melibatkan stakeholder untuk berdiskusikan masalah visi dan misi ini. Selanjutnya itu ada yang keempat dari bagaimana cara menentukan visi dan misi, yaitu tentukan tujuan jangka panjangnya. Bagaimana cara langkah menentukannya? Kita simak. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dari stakeholder, dari tim, manajemen, terus dari karyawan atau anggota, selanjutnya identifikasi apa yang ingin dicapai dalam 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan, apa yang ingin kita capai dalam sebuah perusahaan? Visi harus mencerminkan aspirasi jangka panjang. Ingat ya, visi harus mencerminkan inspirasi jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan dalam 1 bulan, bukan dalam 1 minggu, atau bukan dalam 2 bulan, tapi dalam 5-10 tahun yang ke depan. Apa tujuan dari sebuah perusahaan? Apa tujuan dari sebuah organisasi ke 5-10 tahun yang akan datang? Itu langkah keempat. Tentukan tujuan jangka panjang, bukan jangka pendek. Seperti itu tadi adalah langkah bagaimana cara menentukan visi misi yang keempat. Setelah tadi yang pertama itu ada identifikasi nilai inti, terus yang kedua ada analisis lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Terus ada identifikasi libatkan stakeholder gitu untuk mencari ide-ide yang baik gitu. Terus yang keempat, tentukan tujuan jangka panjang setelah dari ketiga elemen tadi. Oke, selanjutnya ada yang kelima. Apa itu? Ramahkan pernyataan misi. Ramahkan artinya itu kalau bisa harus sampai kepada masyarakat luas, harus difaham pada masyarakat luas, harus diterima di dalam masyarakat luas misi yang kita mau gunakan gitu. Langkahnya bagaimana? Tulis pernyataan misi yang jelas. Pertama yang jelas. Supaya apa? Supaya ramah dengan karyawan, supaya ramah dengan anggota, supaya anggota dengan mudah menerimanya, supaya dengan karyawan mudah memahaminya. Seperti itu.
Sampaikan kepada anggota organisasi atau karyawan perusahaan dan dapatkan umpan balik. Lakukan revisi jika diperlukan. Tadi kan kita dapat umpan balik. Terus ada yang komentar, oh, mungkin bisa jadi nggak gitu tapi gini. Terus kita lakukan revisi dan lakukan perubahannya gitu. Dan terus jangan lupa mencakup beberapa elemen lainnya seperti dilakukan untuk siapa dan bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi itu harus juga dipahami di dalam cara menentukan dalam menentukan visi dan misi yang baik dan benar. Itu kita juga di bab remahkan pernyataan misi dan misi juga kan kita selalu bilangnya tadi. Kalau misi harus libatkan bagaimana untuk siapa kita melakukannya, bagaimana cara melakukannya, apa yang akan kita lakukan, untuk siapa yang kita melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Itu juga harus kita libatkan di misi dan menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah difahami tapi tetap baku dan mudah dipahami oleh karyawan dan oleh organisasi. Itu dia harus dilakukan. Langkah kelima, setelah tadi ada 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai inti, terus analisis lingkungan menggunakan SWOT, terus ada libatkan stakeholder, terus ada tentukan tujuan jangka panjang begitu ya. Dan selanjutnya itu adalah ramahkan pernyataan misi supaya mudah didapat atau mudah dicerna oleh karyawan maupun anggota organisasi. Terus yang keenam itu ada yang namanya uji dan revisi. Nah, jadi setelah kita tentukan semua itu dan kita wajib uji dan revisi apa hal yang perlu kita lakukan gitu. Kita uji terus kita revisi apabila ada yang memang harus direvisi nih teman-teman gitu. Langkahnya bagaimana? Setelah merumuskan misi dan visi dan misi, sampaikan kepada anggota organisasi dan dapatkan umpan balik. Lakukan revisi jika diperlukan. Jadi itu ya tadi teman-teman, uji dan revisi. Setelah kita dapatkan ini visi dan misi yang sudah direncanakan tadi, kita lemparkan kepada anggota maupun karyawan perusahaan. Kita harapkan dapat umpan balik. Ketika ada umpan balik, ada komentar yang kayaknya itu harus direvisi deh Pak gitu, atau Bang ini harus direvisi gitu, yang menjadi lebih baik seperti ini gitu. Nah, maka kita lakukan revisi jika itu diperlukan. Tapi kalau semua sudah menerima hal itu, ya tidak usah dilakukan revisi kembali gitu. Metodenya bagaimana? Sesi umpan balik atau survei untuk menilai pemahaman dan pencerminan visi dan misi. Jadi ada umpan balik, langsung bertanya, terus bisa dilakukan survei apakah mereka setuju dengan visi yang mau diterapkan di sini. Seperti itu. Ketika mereka udah bilang tidak setuju, terus harus seperti ini, berikan alasannya, sertakan alasannya ya, supaya kita bisa melihat dan bisa menilai. Seperti itu. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, langkah bagaimana cara menentukan visi dan misi yang baik. Sosialisasi dan implementasi. Kita sosialisasikan, terus kita implementasikan. Kita bilang kepada seluruh karyawan dan anggota, lalu kita aplikasikan ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang kita punya. Langkahnya seperti apa? Sosialisasikan visi dan misi kepada semua anggota organisasi atau semua karyawan perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti rapat. Dalam rapat nih kita bilang visi misi kita seperti ini teman-teman, ada umpan balik nggak gitu ya. Email, kita kirim satu-satu email atau poster, kita tempel itu biasa di ballroom atau di ruang masuk. Kalau organisasi itu di ruangan gitu, di ruangan rapat gitu. Kalau perusahaan tuh biasa di resepsionis tuh ada tempelkan visi dan misi dari sebuah perusahaan. Untuk apa? Supaya orang membaca tuh visi dan misi perusahaan, atau semua karyawan bisa tahu visi dan misi kan. Jadi sosialisasikan. Setelah dibaca ya kita harus implementasikan gitu. Paham ya teman-teman? Dan yang terakhir dalam menentukan visi dan misi adalah tinjau dan sesuaikan secara berkala. Tinjau, setelah kita lakukan itu kita tinjau.
gitu ya. Dan hal ini dilakukan secara berkala, ditinjau lebih lanjut sebulan, ditinjau 2 bulan, ditinjau apakah masih efektif, 3 bulan ditinjau apakah masih efektif gitu kan. Kan jadi kepanjang tadi. Langkahnya, lakukan tinjauan berkala terhadap visi dan misi untuk memastikan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya keduanya tetap relevan dengan perubahan kondisi dan tujuan organisasi. Jadi visi misi itu nanti ke tahun-tahun berubah ya, semakin berkembang. Dan kita tinjau apakah visi dan misi tersebut masih cocok nih dengan perkembangan yang dilakukan oleh di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi lakukan yang terakhir adalah tinjau secara berkala. Itulah tadi beberapa langkah untuk menetapkan atau menentukan sebuah visi misi yang baik untuk organisasi maupun untuk perusahaan. Jadi teman-teman bisa aplikasikan ya. Tadi kita ulang ya. Yang pertama adalah menentukan nilai inti, 2 analisis lingkungan menggunakan SWOT, terus yang ketiga libatkan stakeholder, yang keempat tentukan tujuan jangka panjangnya. Kelima, ramahkan pernyataan misinya supaya bisa didapat atau dicerna yang dengan baik oleh pihak karyawan maupun anggota organisasi. Terus yang keenam ada uji dan revisi visi dan misi tersebut apabila memang diperlukan revisi. Terus yang selanjutnya ada sosialisasi dan implementasi seperti pajang poster atau disampaikan di sebuah rapat. Terus atau bisa juga dikirimkan lewat email kalau visi misi kita itu. Dan yang terakhir adalah tinjau dan sesuaikan secara berkala. Itulah tadi beberapa cara kita menentukan sebuah visi misi yang baik dan benar. Oke, baik, setelah tadi adalah langkah-langkah cara menentukan visi dan misi, selanjutnya itu kita ada manfaat dari visi dan misi sendiri. Apa aja sih manfaat dari visi dan misi itu? Yang pertama, bagi perusahaan, visi bermanfaat sebagai panduan untuk perencanaan yang strategis. Menjadi panduan ya. Visi membantu manajemen dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Seperti itu. Jadi, visi bermanfaat seperti menjadi panduan ya. Terus membangun budaya perusahaan. Nah, membangun budaya perusahaan bermanfaat seperti untuk membangun budaya perusahaan. Jadi visi sangat bermanfaat teman-teman. Gitu ya bagi perusahaan. Visi yang kuat dapat memperkuat budaya perusahaan yang kooperatif dan inovatif. Jadi dengan budaya yang semakin kuat itu dapat juga memperkuat budaya yang ada di perusahaan. Seperti itu sangat diperlukan. Dan misi, manfaat misi bagi perusahaan. Yang pertama, fokus dalam operasional, misi yang jelas meningkatkan fokus dan konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Seperti itu misi, manfaat misi. Manfaat misi yang kedua adalah menarik pelanggan dan mitra. Manfaatnya apa? Dapat menarik pelanggan dan mitra untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan kita atau sebuah organisasi kita yang kita punya. Misi yang relevan dapat menarik perhatian pelanggan saat dan mitra bisnis yang memiliki nilai yang sama. Itu dari fungsi dari manfaat dari misi bagi perusahaan seperti itu. Selanjutnya bagi organisasi apa manfaatnya gitu ya kan. Manfaat bagi organisasi yang pertama visi ya. Visi manfaatnya mendorong partisipasi anggota. Ketika organisasi memiliki visi yang kuat, manfaatnya dapat memotivasi anggota untuk terlibat aktif. Itu karena visi kita kuat. Manfaatnya apa? Untuk menarik anggota terlibat aktif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai apa? Tujuan bersama. Dan yang kedua, untuk apa? Menentukan atau menarik dukungan eksternal organisasi dengan visi yang jelas, lebih meyakinkan dan mendapatkan dukungan dan dari donatur atau sponsor. Dan seperti itu ya teman-teman. Itu manfaat visi bagi organisasi. Terus manfaat misinya apa gitu ya? Manfaat misinya adalah manfaat misinya adalah yang pertama adalah pedoman kegiatan sehari-hari gitu. Pedoman kegiatan sehari-hari di organisasi gitu. Yang kedua, membangun reputasi yang positif bagi organisasi. Itulah manfaat dari misi. Misi yang terdefinisi dengan baik membantu
merancang mampu meningkatkan reputasi organisasi di mata publik. Jadi misi yang baik itu mampu bermanfaat bagi organisasi sendiri. Kenapa? Karena mampu meningkatkan reputasi yang baik di mata publik. Oh, organisasi itu cukup baik ternyata. Oh iya, misinya bagus sekali gitu ya. Aku bergabung lah gitu. Itu adalah manfaat dari misi dan visi bagi organisasi. Maka dapat kesimpulan pada video ini adalah visi dan misi adalah kemampuan kunci yang mendasari suatu strategi dan dari keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam dan merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi dan misi, organisasi atau perusahaan dapat memanfaatkan keduanya sebagai panduan yang efektif dalam mencapai tujuan. Proses ini tidak hanya melibatkan manajemen, tetapi juga seluruh anggota organisasi atau seluruh karyawan perusahaan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang lebih kuat terhadap tujuan organisasi dan tujuan perusahaan. Jadi sangat penting ternyata visi misi ya bagi sebuah organisasi dan sebuah perusahaan. Untuk apa tadi? Untuk itu menarik semua pelanggan, menarik semua karyawan atau semua anggota untuk tetap berikut atau memegang visi dan misi yang sama. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.